Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Anggraini, NIM 18043081. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video webinar presentation pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Langsung saja pada pertanyaan pertama pada buku Kelly, yaitu bagaimana hubungan pelanggan sistem manajemen membantu perusahaan mencapai keintiman pelanggan. Sistem Customer Relationship Management atau CRM mengintegrasikan dan mengotomatisasi proses yang dihadapi pelanggan dalam penjualan dan pemasaran dan layanan pelanggan, memberikan pandangan pelanggan di seluruh perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan pengetahuan ini ketika mereka berinteraksi dengan pelanggan untuk memberi mereka layanan yang lebih baik atau untuk menjual produk dan layanan baru. Sistem ini juga mengidentifikasi pelanggan atau peluang yang menguntungkan atau tidak menguntungkan untuk mengurangi tingkat churn. Paket perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan utama memberikan kemampuan untuk CRM operasional dan CRM analitis. Mereka sering menyertakan modul untuk mengelola hubungan dengan mitra penjualan atau manajemen hubungan mitra, dan untuk manajemen hubungan karyawan. Pertanyaan selanjutnya masih pada buku Kelly, yaitu apa hubungan antara konsolidasi data dan sistem CRM? Konsolidasi data juga penting untuk upaya CRM organisasi. Sistem CRM organisasi harus mengelola data pelanggan secara efektif. Konsolidasi data dan pandangan 360 derajat dan pelanggan memungkinkan area fungsional organisasi untuk dengan mudah berbagi informasi tentang pelanggan. Berbagi informasi ini mengarah ke CRM kolaboratif. Sistem CRM kolaboratif menyediakan komunikasi interaktif yang efektif dan efisien dengan pelanggan di seluruh organisasi dengan mengintegrasikan komunikasi antar organisasi dan pelanggan di semua aspek pemasaran, penjualan, dan dukungan pelanggan. Sistem CRM kolaboratif juga memungkinkan pelanggan untuk memberikan umpan balik langsung organisasi. Pertanyaan selanjutnya masih pada buku Kelly, yaitu bedakan antara aplikasi CRM yang berhubungan dengan pelanggan dan aplikasi CRM yang menyentuh pelanggan. Perbedaan antara CRM dan touching atau menyentuh pelanggan adalah bahwa aplikasi CRM yang menghadapi pelanggan adalah area di mana pelanggan berinteraksi langsung dengan perusahaan. Area ini mencakup layanan dan dukungan pelanggan. Aplikasi yang menyentuh pelanggan mencakup teknologi yang berinteraksi dengan pelanggan dan biasanya membantu diri mereka sendiri. Aplikasi ini mencakup kemampuan pencarian dan perbandingan, serta program loyalitas. Pertanyaan selanjutnya masih pada buku Kelly, yaitu jelaskan bagaimana pendekatan rantai pasokan dapat menjadi bagian dari strategi perusahaan secara keseluruhan. Rantai pasokan adalah bagian dari keseluruhan strategi perusahaan karena menyediakan produk yang tepat di tempat dan momen tepat dengan biaya minimal. Rantai pasokan mendorong operasi bisnis perusahaan itu harus diselaraskan erat dengan keseluruhan strategi perusahaan. Pertanyaan terakhir pada buku Kelly, yaitu jelaskan
peran penting yang dimainkan sistem informasi dalam mendukung sistem strategi rantai pasokan. Peran pentingnya yaitu mengurangi selisih biaya transaksi antar supply chain partner dan biaya dalam mendapatkan aliran informasi. Lebih mempunyai peran dalam mendukung kolaborasi dan koordinasi supply chain untuk pemanfaatan berdasarkan informasi. Teknologi informasi dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Dalam hal inilah dibutuhkan kekuatan analitis dari komputer untuk menyediakan bantuan untuk mengambil keputusan. Teknologi informasi mempunyai peranan penting dalam mendukung kinerja perusahaan, yaitu akan menciptakan strategi yang bermanfaat dengan memungkinkan perencanaan strategi secara terpusat dengan operasi terpusat. Pertanyaan yang terdapat pada buku Balzan yang pertama yaitu ada 5 aktivitas utama dalam rantai pasokan. Yang pertama yaitu inbound logistik, terdiri dari penerimaan, penyimpanan, dan distribusi bahan-bahan masukan yang digunakan oleh organisasi untuk menghasilkan produk dan jasa yang dijualnya. Yang kedua, operation atau operasi adalah aktivitas-aktivitas yang mengubah masukan menjadi jasa atau produk yang sudah jadi. Yang ketiga yaitu outbound logistik, merupakan aktivitas-aktivitas yang melibatkan distribusi produk yang sudah jadi ke para pelanggan. Yang keempat, pemasaran dan penjualan, mengarah pada aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan membantu para pelanggan untuk membeli jasa atau produk yang dihasilkan organisasi. Yang kelima yaitu pelayanan atau service, memberikan dukungan pelayanan sempurna jual kepada para pelanggan. Pertanyaan yang kedua pada buku Balzan yaitu apa yang dimaksud dengan bullwhip effect dan bagaimana pengaruhnya terhadap rantai pasokan dan profitabilitas perusahaan. Bullwhip effect adalah gangguan yang terjadi pada supply chain yang bisa membuat permintaan tidak akurat, sehingga terjadi permintaan yang tidak stabil atau mengalami perubahan. Pengaruh bullwhip effect terhadap rantai pasokan: setiap pihak terlibat dalam rantai pasok mengelola informasi untuk mengestimasikan tingkat persediaan. Pihak-pihak yang terlibat dalam sistem manajemen rantai pasok, mulai dari pemasok bahan baku ke pabrikan, distribusi produk jadi dari pabrik ke distributor, dari distributor ke pedagang besar, dari pedagang besar ke toko pengencer, untuk selanjutnya berakhir di pembeli sebagai pengguna akhir produk. Akan memastikan persediaan tepat kuantitas dan tepat waktu. Pengaruh bullwhip effect terhadap profitabilitas perusahaan. Perusahaan tidak menyadari perencanaan tersebut, maka perusahaan dapat menafsirkan pesanan yang besar tersebut sebagai peningkatan pesanan yang permanen, sehingga perusahaan dan supply akan memiliki banyak persediaan tepat setelah Walmart menyelesaikan peningkatan jumlah pesanan tersebut. Kurangnya informasi antar pengencer dan produsen dapat menyebabkan naik turunnya pesanan perusahaan dengan besar. Pertanyaan selanjutnya masih pada buku Balzan, yaitu apa perbedaan antara
CRM operasional dan CRM analitis. Perbedaan utamanya adalah CRM operasional difokuskan pada proses yang dihadapi pelanggan. Sedangkan CRM analitis lebih selaras dengan pengembangan sistem organisasi melalui wawasan pelanggan. Operasional CRM. Operasional CRM. Tujuan utama operasional CRM operasional adalah untuk mengurangi waktu yang dihabiskan untuk tugas-tugas bisnis yang berulang melalui otomatisasi. Ini memberikan dukungan penting untuk tugas-tugas ini sehingga dapat lebih memperhatikan pelanggan. Kita dapat mengatur informasi yang menjadi dasar keputusan dan memaksimalkan cara menjual, memasarkan, dan mempertahankan pelanggan. 3 fitur dasar tersebut adalah otomasi penjualan, otomasi pemasaran, dan otomasi layanan. Analytical CRM. Di setiap organisasi, penjumlah besar informasi mengalir di setiap hari, tetapi informasi tidak akan berharga sampai wawasan diambil darinya. CRM analitis memecahkan masalah ini dengan melihat informasi pelanggan dari berbagai titik kontak, sehingga kita dapat mengevaluasi kinerja bisnis. Ini membantu tim manajemen, pemasaran, penjualan, dan dukungan tingkat atas menemukan area untuk meningkatkan layanan pelanggan. Beberapa area utama di mana CRM analitis dapat membantu organisasi yaitu dengan retensi pelanggan, akuisisi pelanggan, manajemen data, dan pembuatan laporan. Pertanyaan selanjutnya yaitu diskusi kelas. Yang pertama yaitu jelaskan keunggulan yang Amazon miliki dibanding pengencer batu bata dan mortir. Keunggulan yang dimiliki Amazon yaitu memiliki 2 layanan inovatif, Amazon Prime dan My Day. Amazon Prime dimulai sebagai layanan untuk menyediakan pengiriman 2 hari yang lebih murah kepada pelanggan. Hari ini ia menawarkan tidak hanya pengiriman gratis, tapi juga ribuan video gratis yang dapat ditonton dan diunduh pelanggan. Amazon telah menemukan bahwa pelanggan utamanya membelanjakan 40% lebih banyak daripada mereka melakukan sebelum bergabung dengan layanan tersebut. My Day adalah layanan pelanggan populer lainnya. Tablet Amazon seri Amazon Kindle HDX berisi tombol My Day. Dengan mengklik tombol My Day, di dalam 15 menit perwakilan layanan pelanggan langsung muncul di layanan video di jendela video kecil di layar. Perwakilan tersebut memiliki kemampuan untuk mengambil alih tablet pengguna dengan izin pengguna untuk menangani pertanyaan layanan pelanggan. My Day selalu tersedia dalam 24 jam. Amazon juga merencanakan inovasi masa depan. Amazon Prime Air. Pada akhir 2013, pendiri Amazon Jeff Bezos mengumumkan bahwa perusahaan sedang menjajaki penggunaan drone terbang tak berawak otonom untuk mengirim paket yang akan diangkat dari jalur pengiriman Octopus dan kemudian dikirim ke alamat pengiriman melalui koordinat GPS. Pertanyaan terakhir yaitu jelaskan
aspek dari fokus kekekalan Amazon pada manajemen hubungan pelanggan. Amazon menginvestasikan waktu dan uang yang berharga untuk membangun perangkat lunak internal yang disesuaikan dengan kebutuhan fisik mereka. Meskipun perangkat lunak mereka memang unik, berkat peningkatan perangkat lunak dan inovasi terus-menerus dipasarkan, kini sebagian besar mirip dengan sebagian besar sistem CRM bagus lainnya di pasar. Ini secara aktif menangkap data pelanggan, misalnya semua pembeli sebelumnya, untuk memberikan perjalanan belanja yang akurat dan efisien kepada pelanggan mereka. Selain ini, perjalanan pelanggan pada dasarnya tidak melibatkan interaksi manusia sama sekali. Hanya dengan beberapa klik, pelanggan dapat mengakses pesanan sebelumnya, pelacak paket, atau memperbaharui detail pelanggan. Semua ini mengungkapkan sistem yang cepat, menguntungkan, dan efisien untuk Amazon dan klien mereka. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.